Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di subuh hari ini kembali kita mendapatkan karunia Allah untuk dapat hadir di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya, dapat melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, dan kita pun meluangkan waktu kita untuk saling memberikan tausiah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri, saling memberikan nasihat dalam kebajikan dan saling memberikan nasihat dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati Allah, tidak terasa kita telah masuk dan beberapa hari lagi akan menunaikan ibadah Idul Qurban atau merayakan hari raya Idul Qurban. Dan hari-hari ini kita masih masuk di antara 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Kembali saya mengingatkan diri kami dan kaum muslimin semuanya tentang keutamaan daripada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua, mengabarkan kepada kita semua, dimulai dengan para sahabatnya pada zaman itu. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salih ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah lebih daripada hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihadu fi sabilillah, bahkan lebih utama daripada jihad fi sabilillah. Illa man kharaja bimalihi wa nafsihi walam yarji' bihi bisyai', atau kama qala alaihi salatu wassalam, kecuali orang yang keluar dari rumahnya berjihad, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah dengan nyawanya dan dengan hartanya, kemudian dia tidak kembali dengan sesuatu apapun. Artinya mati syahid fisabilillah. Nah, itu. Nah, kalau itu tidak ada lagi di atasnya. Subhanallah. Jadi demikian utamanya ya amalan-amalan yang kita kerjakan di hari-hari ini, Pak. Ya, masih ada beberapa hari lagi. Masya Allah ya, kita dapat gunakan. Bagi yang mendapatkan karunia luar biasa, bisa mengerjakan ibadah haji, Pak. Masya Allah ya. Ini banyak travel yang deg-degan ini karena tidak keluar visanya sampai hari ini ya. Ibadah
yang nanti akan kita kerjakan juga ibadah kurban atau udhiyah. Ini ibadah yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai simbol terhadap seluruh peribadahan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sungguhnya salatku dan nusukku. Nusuk, ya, kata-kata nusuki ini makna letterletnya yang pertama kali, ya, maknanya adalah dan penyembelihanku. Jadi menyembelih ini adalah satu taqarrub, makanya dikatakan kurban. Kurban itu, ya, maknanya taqarrub, mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembelih dengan tujuan apa? Tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan processingnya itu sudah dimulai sejak masuknya bulan Zulhijjah. Bagi yang mau berkorban, ya, sangat disunnahkan untuk tidak memotong kuku, mencukur rambut, bulu, ya, sampai dia menyembelih. Nah, itu disunnahkan seperti itu, ya, sangat disunnahkan. Ya, bukan berarti haram, ya, tapi makruh kalau dia potong kuku atau potong kumis, rambut, apalagi jenggot, Pak. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang sangat utama ini, ya, subhanallah. Tadi dikatakan walal jihadu fisabilillah, ada sedikit keterangan. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan di sini jihad yang hukumnya sunnah. Karena jihad itu terbagi dua, ya, perang dalam Islam terbagi dua. Ada yang disebut dengan jihad difa'i, jihad dalam kerangka defensif, mempertahankan diri, mempertahankan negara. Nah, ini wajib. Kalau satu negeri kaum muslimin diserang oleh orang kafir, maka wajib bagi penduduk negeri itu untuk mempertahankan negaranya, mempertahankan negerinya. Inilah dulu yang menjadikan Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, mengeluarkan resolusi jihad. Ini pada perang kemerdekaan dulu, ya. Pasca kemerdekaan, Belanda mau lagi datang menjajah, bahkan bersama dengan Inggris. Nah, ini keluarlah resolusi jihad. Ini maknanya adalah jihad difa'i. Nah, kalau ini amalan yang paling utama, ya. Karena bagaimanapun konsekuensinya luar biasa, nyawa, Pak, ya. Maka dia di atas, ya. Nah, yang dimaksud dalam hadis ini adalah jihad yang hukumnya adalah sunnah, yaitu jihad talab atau jihad ofensif, ya. Ketika kaum muslimin tidak meluaskan wilayahnya, maka tidak semua wajib untuk berjihad, ya. Maka yang pergi berjihad itu sangat utama. Tetapi keutamaannya di atas lagi daripada jihad talab itu orang yang beramal pada hari-hari ini, hari-hari pada bulan Zulhijjah. Amalan apa? Semua amalan soleh. Semua amalan soleh, Pak, ya, semua amalan soleh. Jika kita ingin bercermin dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, masya Allah, ya, tentang sedekah, umpamanya kita bersedekah, ya, bersedekah yang kita pahami dengan uang, dengan harta, nah, itu luar biasa. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perspektif yang lebih luas, spektrum yang lebih luas tentang yang namanya sedekah. Beliau mengatakan, ya, antuslih bainar rajulaini sedekah. Kau mendamaikan dua orang yang berselisih, itu juga sedekah. Kau beramar ma'ruf nahi mungkar, kau mengajak orang kepada kebaikan, kau cegah orang dari keburukan, itu juga sedekah, ya. Kau bantu orang untuk mengangkatkan barangnya, itu juga sedekah, ya. Bahkan, ya, ini yang luar biasa, ya. An ya'tiya ahadukum imra'atahu, ya,
seorang mendatangi keluarganya itu juga sedekah. Subhanallah. Para sahabat bertanya, kenapa ada orang berenak-enak ya Rasulullah dapat sedekah, dapat pahala sedekah? Nabi SAW mengatakan, apakah kalau dia lakukan hal itu di tempat yang haram dia tidak dapat dosa? Maka para sahabat mengatakan, tentu ya Rasulullah, dosa ya kalau melakukan itu, namanya zina ya. Maka Nabi mengatakan, maka kalau demikian, kalau dia lakukan di tempat yang halal, itu juga adalah dapat pahala. Masya Allah ya. Nah, jadi ini juga satu amalan ya, satu amalan juga yang dapat pahala, yang penting diniatkan ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan apa lagi ya? Salat kita perbaiki salat kita, kekhusyuan kita ya, berjamaahnya kita. Bagaimana salat kita sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana lagi, amalan apa lagi ya? Tilawah Al-Qur'an ya. Bahkan ada beberapa ulama itu sangat menganjurkan kita mengkhatamkan Al-Qur'an selama 10 pertama bulan Zulhijjah ini ya. Wah, banyak sekali, semampu kita ya, semampu kita. Dan di antara interaksi dengan Al-Qur'an yang sangat utama juga adalah tadabbur Al-Qur'an. Tadabbur, tidak dibaca lewat, tetapi dibaca dengan penuh penghayatan, pemaknaan. Itu namanya tadabbur. Nah, ada lagi amalan, subhanallah ya. Ini amalan tidak perlu kita bekerja ya, tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa, Pak ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud mengatakan ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha idza kataba li 'abdihi makanatan atau maqaman, jika Allah telah menetapkan pada seorang hambanya itu satu kedudukan yang tinggi ya, satu kedudukan yang tinggi, walam yablughu amaluhu, tapi amalnya belum sampai, salatnya belum sampai mendapatkan kedudukan tinggi itu, sedekahnya belum sampai untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi itu. Bagaimana nih caranya? Ibtalahu, Allah uji dia, subhanallah, fi malihi au ahlihi, pada hartanya atau pada keluarganya. Bisa dia dibikin sakit, bisa dibikin ada masalah anaknya, atau beraneka ragam kemungkinan yang lainnya. Allah uji, intinya Allah uji. Tapi Allah tidak sampai di situ saja. Tsumma sabbarahu, kemudian Allah buat dia menjadi sabar dan kuat. Subhanallah ya. Sampai dia dapat dengan kesabarannya itu mencapai derajat yang tinggi itu. Subhanallah. Jadi ini amalan yang luar biasa juga, Pak. Sabar. Iya. Diejek ki, sabar. Iya. Dicela-cela ki orang, sabar ki, ya. Dipatuai ki anak-anak, sabar ki, ya. Diceritai ki orang, sabar ki, ya. Digunjingi ki orang, sabar ki, ya. Ada penyakit yang Allah titipkan pada kita, sabar ki, ya. Ada masalah finansial yang kita hadapi, sabar ki. Orang bisa beraneka ragam ujian-ujiannya, tapi kadangkala kita kurang menyadari bahwa itu caranya Allah mengangkat derajat kita. Iya. Mungkin amalan-amalan kita belum nyampe, tapi Allah mau kita lebih di atas lagi, naik level lagi, next level lagi. Maka Allah uji kita dengan ujian-ujian itu. Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un. Kami uji mereka dengan kebaikan-kebaikan dan juga dengan keburukan-keburukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Jadi Bapak dan Saudara sekalian, di 10 pertama bulan Zulhijjah ini
Mari kita banyak tafakkur, banyak merenung, banyak introspeksi, muhasabah, ya. Apa kira-kira yang membuat kita ini bisa semakin dekat kepada Allah dan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi, ya. Salah satunya adalah dengan memperbanyak, menebalkan kesabaran kita menghadapi semua masalah ini, ya. Semua masalah ini pasti tidak ada orang yang tidak ada masalahnya, Pak. Ada yang nampak, ada yang tidak nampak, ya. Ada yang kecil, ada yang ringan, ya. Maka kesabaran kita, kemampuan kita memanage hati kita untuk siap menerima hal itu, ya, adalah merupakan cara kita untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, ya, para as-salafus salih, para orang-orang soleh terdahulu itu mendeteksi dirinya dengan masalah yang dihadapinya. Luar biasa, Pak, ya. Bahkan ada yang mengatakan, inni la ajidu athara maksiyati fi ahli wa fi dabbati. Sungguh saya bisa mendeteksi dampak daripada dosa yang saya lakukan pada keluargaku dan pada tungganganku, ya. Anak-anak disuruh patotoai, ya, tidak mau dengar, istri juga tidak taat, ya. Jangan langsung menyalahkan orang. Kita introspeksi dulu, apalagi dosaku ini, ya. Begitu kata kalau ulama. Bahkan kudanya tidak mau dikendalikan dengan baik, dia bilang apalagi dosaku ini. Dia murajaah, ya. Nah, ini adalah cara hidup yang memang unik, Pak, ya. Cara unik orang beriman itu hidup. Semuanya dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua dikaitkan dengan bagaimana interaksinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, ya, kita mendapatkan semua keutamaannya. Dan salah satu keutamaan yang paling luar biasa juga, Pak, adalah kepedulian kepada saudara kita. Ya, hari ini, ya, kita mempersiapkan diri untuk Idul Kurban. Kita mungkin sudah ada yang sudah membeli, ya, hewan kurbannya. Nah, kalau di Palestina, di Gaza, Pak, ya, orang-orang yang kemudian dijadikan korban, ya, oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga terus stamina kepedulian kita, stamina wala kita, stamina loyalitas kita ini, ya. Jangan melempem, ya, jangan menyerah, ya. Masya Allah, kita dengar doa-doa kita setiap hari, ya, dilantunkan di kunut-kunut kita, ya. Allahumma ansuril muslimina fi Filistin, Allahumma ansuril muslimina fi Gaza, ya. Jangan putus kita doakan ini, baik di dalam sholat kita atau di luar sholat kita, ya. Kita selalu dengungkan ini, karena ini adalah cara Allah. Kalau secara pribadi Allah menguji manusia untuk kemudian menaikkan levelnya, maka secara kolektif keumatan juga Allah uji kita dengan Palestina ini, Allah uji kita dengan Gaza ini, ya. Dan Allah, ya, akan menjadi saksi. Kemudian sejarah akan menjadi saksi apa yang telah kita lakukan pada saat-saat sulit seperti ini. Apakah kita tinggal tidur, ya, apakah kita tidak peduli, ataukah kita menjadi orang yang selalu berpikir untuk memberi kontribusi, ya. Ini adalah ujian bagi kita. Dan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, alangkah luar biasanya pahala saudara-saudara kita yang juga berjihad di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, mempertahankan tanah suci kaum muslimin, merebut kembali tanah yang direbut, ya, yang dijajah oleh penjajah yang laknatullah ini, ya. Nah, ini adalah bagian amal-amal kebaikan yang terbuka luas di hadapan kita untuk kita kerjakan. Semoga Allah memberikan taufiknya kepada kita untuk dapat mengerjakan yang sebaik-baiknya. Demikian, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.